Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Halo? Terdengar suara dari seberang telepon, seseorang memanggil namanya. Pak Hedi, bisakah kamu ke rumah sakit sekarang? Ada apa, Pak? Saut Hedi sembari memegang pipinya yang sakit. Ada jenazah yang harus Bapak mandikan hari ini. Oh, begitukah, Pak? Baiklah, saya akan ke sana, Pak. Balas Hedi, dia pun mematikan ponselnya. Johar memandangi Hedi. Dalam hatinya bertanya, apakah jadi berangkat? Bang, saya ada kerjaan sebentar. Bisakah saya tinggalkan dahulu? Sekitar 1 jam. Saya akan jemput abang. Bisa saja. Selesaikan saja dulu kerjaanmu. Aku di rumah seharian ini, balas Johar. Makasih, Bang, ucap Hedi. Dia pun keluar rumah Johar, lalu berangkat menuju ke rumah sakit. Johar yang melihat Hedi, tiba-tiba saja lahir rasa iba pada lelaki malang tadi, lalu membiarkan Hedi pergi. Saat melihat pundaknya sejenak, ia mengingat kembali almarhum Gawan. Suasana di kota Sampit hari ini cuacanya cukuplah cerah dan terang. Awan-awan bergerak tipis melewati jembatan angin di udara. Suasana kota Sampit saat itu cukup ramai, terutama sekitar pasar, mengingat lebaran haji hanya tinggal beberapa hari lagi. Para wanita sibuk berbelanja, menyiapkan segala kebutuhan urusan dapur. Tempat ibadat juga sudah mulai mengikat beberapa hewan kurban berupa sapi dan kambing di pagar-pagarnya. Sesampainya di area parkiran utama rumah sakit, Hedi lalu memarkirkan sepeda motor. Hei, Pak, sapa seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat. Iya, Dek, tadi Bapak dicari oleh Pak Himan. Sudah, Bapak tadi dapat telepon. Oke, baiklah, balas Hana berlalu. Dek Hana, panggil Hedi lagi saat perawat ini berbalik darinya. Iya, Pak. Tidak apa-apa, balas Hedi sambil tertawa mengakak. Hana yang tahu kondisi mental Hedi hanya membalas tertawa sembari menggeleng kepala. Pak, langsung saja ke ruangan pemandi jenazah. Di sana ada keluarganya yang sudah menunggu, sambung Hana. Mendengar ada keluarga sudah menunggu, ada sebuah pertanyaan dalam hati Hedi. Kalau ada keluarganya, kenapa menyuruh pihak rumah sakit memandikannya? Bukankah harusnya keluarganya sendiri yang memandikan? Oh, mungkin dia orang kaya, begitu pikir Hedi. Dia pun terus berjalan melewati selasar menuju ruang jenazah rumah sakit yang berada di bagian belakang. Sesampainya di hadapan ruang pemandian, rupanya di depan ruangan keluarga jenazah sudah menunggu kehadirannya. Seorang perawat laki-laki menghampiri Hedi. Pak, ini keluarga yang berduka. Hedi pun menyapa dengan memberikan senyum sapa pada mereka. Pintu ruangan yang tidak ber-AC ini dibuka, lampu yang awalnya redup dinaikkan cahayanya. Seketika ruangan ini pun menjadi terang benderang. Terangnya cahaya matahari masuk melalui celah jendela, ditambah lagi cahaya lampu LED, membuat tempat kerja ini begitu jelas terlihat dari sudut manapun ruangannya. Hedi tertawa. Suaranya terdengar mengakak. Dua perawat yang sudah terbiasa melihat aktivitas Hedi ikut juga tertawa. Hedi bersiap dengan pakaian utama. Dia saat ini menggunakan handscoon, celemek sepatu bot berwarna kuning, penutup kepala beserta kacamata medis. Selang air diputar. Seketika air dingin keluar dari ujung selang. Hedi yang terbiasa dengan pekerjaan ini melihat kondisi fisik jenazah lelaki yang terlihat sedikit hancur pada bagian bahu. Meskipun begitu, dari bekas tandanya terlihat, serta adanya bau yang khas pada permukaan kulit jenazah telah dijahit.
mayat ini sudah melewati tahap pemeriksaan oleh dokter forensik. Pekerjaan Hedi saat itu disaksikan oleh 2 orang perawat khusus tentang pemandian mayat yang memperkosa para jenazah wanita. Pihak rumah sakit menjadikan kasus terdahulu sebagai pelajaran penting bagi pihak rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Pakaian jenazah mana? Di situ Pak Hedi. Doni menunjukkan paket dari keluarga. Sabun untuk jenazah telah dioleskan di antara kepala dan leher, lalu memutar ke telinga. Setiap sisinya dipastikan tidak ada yang terlewatkan. Lalu kedua tangan Hedi melanjutkan untuk membersihkan area bagian ketiak dan serta dada, tidak lupa juga bagian kotoran. Karena pada daerah inilah tempat yang paling kotor saat manusia sudah meninggal. Setelah selesai memandikan jenazah, Hedi lalu membersihkan air yang masih di atas kulit. Lalu ia menyemprotkan minyak wangi ke sekujur tubuh jenazah. Setelah jenazah bersih, lalu dia pun memakaikan pakaian. Tidak usah terlalu rapi Pak, nanti ada bagian periasnya datang. Perias jenazah? Iya. Perawat yang mendampingi pekerjaan Hedi keluar ruangan, memberitahukan pada pihak keluarga bahwa jenazah sudah dimandikan bersih. Seorang wanita berpakaian rapi dengan rambut yang diikat ke belakang. Dari usianya dapat ditebak usianya antara 29 sampai 31 tahun. Sudah Dek, tanya perias tersebut pada perawat yang memanggilnya. Jenazah lelaki yang telah dimandikan tersebut didorong menggunakan kereta. Posisinya sudah berada di dalam peti mati. Wanita perias ini menghirup aroma wangi yang tadinya disemprot oleh Hedi. Tisu basah ia tempelkan pada permukaan kulit wajah. Lalu setelah itu menempelkan tisu kering untuk menyerap sisa air. Sebelum memulai pekerjaannya, perias ini mengeluarkan ponsel Android miliknya, lalu memotret wajah jenazah. Wanita perias ini mulai merapikan pakaian. Beberapa kerutan serta lipatan pada bajunya tidak ia biarkan terlihat. Bahkan kalung yang biasa dipakai jenazah dikeluarkan dari balik baju. Dasi kupu-kupu serta beberapa aksesoris jas dipasangkan. Cincin pernikahan milik jenazah dia pasangkan di jari manis untuk memastikan cincin ini masih muat, lalu melepaskannya kembali. Bagian tangan tidak luput dari pemeriksaannya. Usai memastikan bagian kukunya bersih dari kotoran, usai membersihkan ujung-ujung pada kuku, dia pun lalu memasangkan kaos tangan berwarna putih transparan dan memastikan baju jas jenazah telah benar-benar rapi. Lalu memasangkan lagi cincin yang tadi sempat dilepas. Usai memeriksa bagian tubuh lainnya, satu persatu wanita ini pun lalu memeriksa kulit pada bagian wajah yang tadi dia tempelkan menggunakan tisu. Setelah dia tempelkan menggunakan tisu, setelah yakin tidak basah lagi, dia mulai mengusap bedak dan meratakannya di atas permukaan kulit. Bahkan sampai di belakang telinga pun tidak luput dari pemeriksaan. Rambut yang kurang rapi lalu dioles menggunakan minyak khusus sehingga tampilannya menjadi lebih hitam. Sisir kecil beserta gunting yang berada di sisi kiri koper rias ia ambil untuk memotong bagian rambut yang menurutnya kurang rapi. Hedi diam-diam memperhatikan ketelitian wanita perias jenazah itu. Ada kekaguman yang tertanam dalam hatinya. Wanita tersebut melakukan tiap pekerjaannya dengan sangat rapi dan sungguh-sungguh. Caranya memperlakukan jenazah seperti memperlakukan manusia yang masih hidup, penuh kehati-hatian dan sopan. Tiap gerakannya seolah sihir yang membuat Hedi semakin kagum padanya. Tangannya begitu lihai dalam memainkan kuas. "Apa kamu tidak takut?" tanya Hedi mendatangi perias jenazah. Wanita di sebelah menoleh sembari membalas dengan senyum. "Untuk apa takut? Sudah berapa lama bekerja seperti ini?" "Aku bekerja seperti ini sudah lebih dari 12 tahun. "Oh, lama ya?" balas Hedi lagi. Wanita yang berdiri di sebelah Hedi memperhatikan luka lebam antara pipi dan dahi. "Dahi kamu kenapa?" "Oh, ini." Hedi menunjuk dahinya sendiri yang lebam. "Iya." "Tidak apa, hanya karena benturan sedikit." "Benturan pakai tonjokan?"
Balas Prias itu bersambung dengan tawa. Sebab sebagai Prias, tentu ia tahu bentuk-bentukan benda keras maupun pukulan. Boleh bertanya sesuatu? Silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Balas wanita ini. Sedangkan tangannya coba melengkapi kekurangan pada wajah mayat dengan make up untuk menutupi beberapa bagian yang kurang. Tadi kulihat kamu memotret wajahnya. Untuk apa ya? Untuk apa? Aku sengaja mengoleksinya. Semua foto orang mati? Iya, untuk koleksi pribadiku saja. Mengoleksi foto orang mati? Untuk pribadi? Emang kenapa? Salah? Hedi tersenyum. Tidak juga, balasnya, dalam keadaan hati berbunga dan suka. Salah satu keunikan penyakit pseudobulbar effect, penyakitnya tidak kambuh. Di saat hatinya dalam keadaan gugup karena senang atau jatuh cinta, sebab hormon yang mempengaruhi aktivitas saraf otak berada dalam kondisi stabil dan normal. Mendengar kata foto orang mati sebagai koleksi pribadi tentu saja membuat Hedi jadi makin heran, mengingat dirinya sendiri juga seorang pemandi mayat. Tapi sikap saat mendapati ekspresi wajah orang mati dalam bentuk yang bermacam-macam, selalu berusaha untuk bersikap biasa saja, melupakan dan tidak memperdulikan, agar wajah orang mati tidak selalu terbayang dalam ingatan kesehariannya. Apa kamu tidak takut mengumpulkan wajah orang mati dalam memori ponselmu? Untuk apa takut? Emang orang mati bakal bisa hidup lagi? Ya enggak kan, ucapnya. Maksudku akan terbayang-bayang. Hedi senyum-senyum. Entah kenapa saat melihat wanita ini ada rasa ketertarikan lahir dari hatinya. Seperti yang aku katakan, aku sudah 12 tahun berprofesi seperti ini. Jadi hal yang biasa saja. Pakaian berupa jas dengan dasi kupu-kupu serta beberapa aksesoris kesukaan jenazah di semasa hidupnya disimpan di dalam peti mati. Kembang-kembang harum disimpan di sisi jenazah. Tidak lupa ia juga menambahkan lagi pelembab bibir agar wajah jenazah semakin terlihat segar. Hedi berdiri memperhatikan wajah jenazah yang nampak hanya seperti orang tidur. Tidak bisa dibedakan antara orang meninggal dan orang tidur. Perias jenazah ini tersenyum. Dia menyentuh wajah kliennya sembari berkata, "Aku seperti merasakan dia sedang kesakitan, meminta pertolongan. Setiap kali aku mengencangkan kerutan pada dahinya, dahi itu kembali berkerut. Semakin aku beri efek dengan make up, kerutan itu justru semakin bertambah. Kamu bisa merasakannya? Terkadang aku bisa merasakan kesakitan mereka. Kadang mereka juga menjerit dalam kematian." Hedi mendengarkan secara seksama dan teliti apa yang diucapkan oleh pria sini. "Dek, sudah selesai. Panggil Prias pada perawat yang turut ikut menjaga aktivitas mereka di dalam ruangan ini." Peti mati sepanjang 170 cm dengan warna hitam kayu yang mengkilap. Bagian dalamnya dilapisi dengan busa halus dan kain sutra. Penutupnya lalu dipasang di atasnya. Perawat lelaki, ia pun mendorong kereta dan memastikan segala kelengkapan pesanan keluarga kaya ini beres semuanya. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, perawat yang berada dalam ruangan segera membuka pintu ruangan, memanggil kerabat duka yang sedang menunggu di luar. "Sore ini mau kemana? Ada job lagi?" "Masih ada," sahut Prias tersebut sembari membereskan pekakasnya. "Mau diantar?" "Tidak usah, suamiku sudah menunggu di luar," sahutnya. Hedi tersenyum, lalu membiarkan Prias itu pergi sampai punggungnya hilang di belokan selasa rumah sakit. Cuaca sore ini nampak begitu cerah. Kawanan burung walet terlihat berhambur-hamburan memutar di udara. Gedung-gedung besar pada bagian puncaknya diolah lubang-lubang kecil sebagai sarang burung walet. Dan usai menyelesaikan tugasnya, Hedi menepati janjinya untuk menjemput Johar di rumah. Saat perjalanan hendak ke lokasi parkir, ia tidak sengaja berpapasan dengan Fana,
wanita yang kemarin ikut menyelidiki kasus mutilasi jenazah yang dilakukan oleh dirinya. Dalam kasus yang diselidiki kemarin, semuanya sangat samar. Pelaku nampak begitu lihai dan hebat dalam menghilangkan tanda jejak. Padahal para petugas sudah dengan sangat rinci dan teliti dalam menemukan petunjuk hingga sampai detik ini. Pelakunya belum juga diketahui, baik itu ciri maupun fisik serta tanda-tanda lainnya. Saat itu, Fana baru saja pulang. Ia baru saja ikut mengidentifikasi kasus terbaru, yaitu lelaki yang bekerja sebagai imam masjid yang dibunuh di rumahnya sendiri oleh orang yang tidak dikenal. Lagi dan lagi, dalam kasus yang sama, polisi dibuat ekstra dalam bekerja mencari petunjuk siapa pelakunya pembunuhannya yang sangat lihai dalam menyembunyikan jejak sidik jari. Sebelum berangkat menuju rumah Johar, Hedi memastikan tangki motornya telah terisi penuh dengan minyak. Ia yang memiliki janji segera menjemput. Perjalanan pada sore itu, harinya masih sangat cerah. Kedua orang ini kini akhirnya berada pada halaman rumah angker. Mata Hedi memperhatikan ritual yang diperbuat oleh Johar. Ia nampak berkomunikasi dengan seseorang, namun yang terlihat dia seperti sedang mengoceh sendiri. Orang seperti Johar benar-benar membuatnya perlahan menyukai lelaki ini. Ia bahkan melupakan kesalahan yang siang tadi diperbuat oleh Johar. "Besok aku akan selesaikan rumah ini," ucap Johar. "Tapi apakah aku boleh menginap di rumah ini, Bang, malam ini?" "Boleh. Aku sudah izinkan kalau kamu boleh tidur di sini. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah menyentuh atau mengambil barang apapun dalam rumah ini. Serta jangan pernah menegur segala aktivitas yang kamu lihat." Johar mengingatkan pantangan yang tidak boleh dilanggar selama berada di rumah tersebut. Jika tidak bisa, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Malam ini mungkin akan menjadi malam pertama Hedi tidur di rumah ini. Tidak memiliki rumah membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain tidur di sini. Dalam hidupnya ini adalah kali pertama Hedi mulai memiliki rasa takut. Takut yang dialaminya bukanlah takut terhadap apa yang akan dilihatnya, melainkan sebuah ketakutan berupa kutukan kematian. Baginya ini tentu sangat mengerikan. Dalam rumah besar, Hedi menghidupkan lebih dari 8 lilin yang bagian atasnya ditutupi menggunakan botol kaca, sehingga walaupun ada angin yang kencang, apinya tetap terlindungi sehingga bisa hidup lebih lama. Suara burung hantu terdengar berbunyi saat bertengger di atas ranting pohon beringin. Kepalanya berputar 180 derajat untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Hedi malam itu mengikat kaki kirinya dengan tali nilon sebesar jari telunjuk yang diikat pada tiang rumah ini. Dirinya tidak ingin saat nanti tertidur tidak bisa kembali mengontrol tubuhnya hingga pergi ke tempat-tempat aneh lagi seperti pagi tadi. Mengingat belakangan ini ia sering tidur berjalan dan bangun di tempat yang tidak semestinya. Malam itu cuacanya sangat dingin hingga membuat lelaki ini menambah jumlah selimut tebalnya. Hedi memastikan tali di kakinya diikat dengan kuat. Saat itu dirinya mulai berusaha memejamkan mata. Ia sangat berharap malam ini bisa tidur dalam keadaan nyenyak, aman, sehingga tidurnya tanpa gangguan perasaan atau godaan apapun. Matahari telah meninggi. Cahayanya menembus celah-celah lubang kecil yang terdapat pada dinding-dinding lapuk di rumah ini. Gumpalan debu nampak berputar berterbangan saat sinar terangnya masuk menembus melewati lubang-lubang dinding. Silau cahaya dari matahari yang lolos melewati celah kecil. Ada yang mengenai tepat di atas wajah Hedi. Saat dirinya terbangun, ia coba menepis pandangan mata agar cahaya matahari tidak mengenai langsung ke kornea mata. Ikatan tali nilon yang semalam dipasang pada kaki kini ia periksa. Kondisinya masih terikat kuat tanpa sedikit pun longgar. Usai memeriksa dengan teliti sekujur tubuh, Hedi sudah meyakini ikatan pada kakinya sudah sangat aman menjaga dirinya agar selama masa tidur tidak berjalan ataupun bergerak kemana-mana. Merasa tidak terjadi apa-apa, Hedi tidak terlalu memikirkan soal tali ini lagi. Baginya ini adalah
cara paling ampuh untuk melindungi diri sendiri. Selama ini, ia benar-benar khawatir penyakit yang dia derita dapat menjadi petaka ataupun masalah untuk dirinya atau orang lain. Bila ada orang yang keluar rumah dalam keadaan tidur, rasanya cukuplah aneh dan ngeri. Mengingat orang yang tidak sadarkan diri, artinya tidak bisa kontrol atas tubuhnya sendiri. Apalagi saat telah terbangun, Hedi sering mendapatkan dirinya di tempat-tempat yang tidak semestinya. Yang membuat aneh, Hedi bahkan bisa melakukan aktivitas tidur sambil mengendarai sepeda motor. Andaikan saja dia bisa melihat dirinya sendiri selama melakukan aktivitas tidur. Tapi sayangnya, selama tidur berjalan, dia sama sekali tidak tahu apapun. Yang dia tahu, esoknya sudah berada di lokasi lain. Melihat cahaya matahari yang sudah meninggi, Hedi memeriksa layar ponsel Android miliknya untuk mencari tahu pukul berapa saat ini ia terbangun. Ternyata sudah jam 9. Keluhnya, hari ini Hedi memiliki janji untuk bertemu dengan Johar. Johar dan dirinya bersepakat akan melakukan proses pengusiran jin jahat yang bersemayam dalam rumah tua ini. Saat tali nilon telah lepas dari kaki, Hedi coba melihat keluar rumah. Ia berharap warung es yang berada di seberang jalan sana telah buka. Ia ingin sekali pagi ini menikmati segelas kopi, karena sudah menjadi kebiasaan sejak di barak kos dahulu meminum kopi pada pagi harinya saat bangun tidur menjadi ritual hariannya. Usai membasuh wajahnya menggunakan air kemasan dalam botol, Hedi melanjutkan dengan menyikat gigi. Sendal jepit berbahan kulit bermerek murahan dikenakan pada kedua kakinya. Dia berencana akan duduk dan makan di warung es depan sana. Saat keluar dari rumah, dirinya mendapati sepeda motor Supranya posisi berubah, tidak di tempat semestinya. Bukankah semalaman aku menguncinya? Hedi berucap seorang diri. Karena penasaran, ia memperhatikan sepeda motornya. Sepertinya tadi malam ada yang memakainya di saat dia tertidur pulas. Karena penasaran, Hedi coba berpikir, siapakah orang yang dengan berani memakai sepeda motor miliknya? Padahal kunci kontaknya ia simpan dalam saku jaket. Hedi meraba kantong jaket. Saat meraba, ia masih mendapati kontak sepeda motor masih ada dalam kantong. Hedi memegang kepalanya. Hampir saja ia berteriak. Teriakannya karena marah. Ia semakin bingung dengan dirinya sendiri. Apa yang sudah dia lewatkan hingga tidak mengingat apa-apa sama sekali. Malam tadi ia masih ingat betul. Sesaat sebelum tidur sudah memastikan untuk mengunci setang sepeda. Dia juga mengikat rodanya menggunakan rantai besi kecil dengan menguncinya menggunakan gembok. Bahkan gembok itu juga sekarang telah lepas dari roda. Jantung Hedi menjadi berdetak kencang, tidak karuan. Perasaannya menjadi tidak nyaman. Dalam hatinya berkata kembali, bagaimana bisa ia melepaskan ikatan tali di kakinya tanpa menyadari bahwa ia bisa melakukannya tanpa sadar. Sebuah lampiran dari laporan kejahatan kembali terjadi di kota Sampit. Saat itu 3 unit mobil investigasi polisi hadir secara beruntun di TKP. Ada laporan dari warga mengenai penemuan seorang jenazah lelaki yang diperkirakan mati dibunuh malam tadi. Dari lokasi penemuan jenazah didapati bekas gesekan tanah yang menunjukkan bahwa jenazah yang ditemukan ini tidaklah mati di tempat. Mayat ditemukan melainkan di tempat lain. Mengingat sebab dari tanah, sangat jelas terlihat bahwa mayat ini diseret oleh pelakunya. Istri korban saat itu menangis saat menyaksikan jenazah suaminya meninggal dalam keadaan sangat mengenaskan. Fana, yang saat itu ada di lokasi menghitung jarak saat jenazah ini diseret. Sepertinya dibunuh di sini. Lalu setelah mati, mayatnya diseret ke sini. Fana menghitung pola indikasi rekonstruksi pembunuhan. Kejadian penemuan jenazah pertama kali ditemukan oleh istrinya sendiri. Saat itu, istrinya tidak mendapati suaminya di dalam kamar. Saat dicari, ternyata suaminya sudah tidak lagi bernyawa. Jenazah lelaki yang ditemukan ini tidak mengenakan baju. Dilihat di sekujur tubuhnya, ditemukan kurang lebih 15 tusukan pada bagian dada dan perut serta satu tusukan yang teramat dalam pada leher sebelah kiri.
Fana merekonstruksi kejadian kasus. Ia menebak-nebak kejadian dengan cara menghitung aktivitas lokasi mulai dari jejak kaki bercak darah hingga beberapa luka kecil lainnya. Garis selain kuning dipasang mengelilingi lokasi rumah. Beberapa petugas lelaki mewawancarai istri korban yang saat itu meraung menangis. "Ada sesuatu yang didapat, Van?" tanya komandan lapangan saat melihat Fana menyelidiki area sekitar. "Nihil, Pak," sahut Fana. "Kejadiannya hampir sama." "Iya, memiliki pola kemiripan," balas Fana lagi. "Terus saja selidiki saja dahulu. Siapa tahu nanti bisa ditemukan," balas lelaki yang bertanggung jawab atas penyelidikan lapangan. "Aneh, aku sama sekali tidak menemukan tanda-tanda apapun. Cara pembunuh ini melakukannya sangat mirip seperti kasus yang seperti kemarin yang menimpa suami istri di perkebunan kelapa sawit." Fana menceritakannya pada kawannya Rasta. "Apa iya di Sampit ada lagi psikopat?" "Kenyataannya ada. Menurutmu orangnya sama nggak?" "Sepertinya sih iya. Polanya dalam menghilangkan jejak sangat rapi. Melihat dari skema dan caranya melakukan aktivitas pembunuhan, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Teknik serta caranya membunuh sangat sama persis seperti kasus kemarin di perumahan perkebunan sawit. Pelaku sepertinya pembunuh yang terlatih, seperti pembunuh profesional, benar-benar pandai menghilangkan jejak." Rasta menatap mata Fana penuh dengan tanda tanya. Ini adalah teror kedua pelaku pembunuhan misterius, tapi polanya malah mirip seperti satu kasus sebelumnya yang juga soal mutilasi yang terjadi pada mayat di pemakaman umum. "Siapa nama korbannya, Rasta?" "Waduh, lupa aku, Van. Bentar. Aku tanya dulu dengan Herman." "Man, siapa nama beliau?" "Johar," sahut Herman. Ia saat itu juga bekerja, tapi tugasnya bukan memeriksa jejak pada jenazah, tetapi melainkan pada lokasi sekitar untuk mengumpulkan sampel yang patut dicurigai sebagai petunjuk. Rumah Johar berada di jalanan tidak beraspal. Lokasi menuju rumahnya memanglah tidak terlalu jauh dari jalur aspal, hanya berjarak 3 km saja. Namun jalanan sepanjang 3 km berpasir ini seharusnya bisa meninggalkan jejak dengan sangat mudah. Apalagi tanah pasir jejak kaki dan kendaraan akan membekas di tanah. Investigasi yang dilakukan saat pagi ini cukuplah rumit. Tidak hanya berfokus pada berbagai pencarian sampel saja, namun juga riwayat korban, apakah sebelumnya sudah terlibat perkelahian ataupun cekcok dengan orang lain. Pola pembunuhan memiliki kemiripan soal waktu. Kawannya menoleh ke wajah Fana. Dari 3 kasus yang terjadi dalam minggu ini, pembunuhannya selalu terjadi di malam hari, dan paginya barulah selalu ditemukan oleh warga. Bagaimana jenazah ini?" Minta surat izin keluarga untuk membawanya ke rumah sakit." "Baik, Pak," balas seorang petugas. Sebuah surat izin diminta pada keluarga korban. Saat itu lokasi telah ramai didatangi warga serta sanak famili Johar dan istrinya. "Bawa ke tim forensik saja, Pak, karena tidak ada petunjuk sama sekali untuk dicari." Suara ambulans datang meraung yang akan membawa jenazah Johar menuju rumah sakit. Nantinya di rumah sakit jenazah ini akan diperiksa kembali oleh tim forensik untuk menyelidiki penyebab kematian serta mencari bukti lainnya yang berdasarkan temuan pada si jenazah itu sendiri. Polisi yang mencari pelaku berusaha mengungkap informasi mengenai korban selama 24 jam terakhir. Apakah sebelumnya? Apakah pernah melakukan perkelahian dengan seseorang atau pernah berselisih pada orang lain? Satu-satunya jawaban hanya ditunggu dari istrinya. Namun sayangnya, istri korban saat ini sedang syok, sehingga untuk diinterogasi tidak memungkinkan dilakukan sekarang. "Menurutmu, ini apakah sama seperti 3 kasus yang berurutan?" Komandan lapangan menanyai Fana lagi. "Iya, Pak," balas Fana. "Sama tidak ditemukan petunjuk sama sekali?" "Sama, Pak." "Bagaimana dia melakukannya dengan cara sebersih ini?" "Cara teknik ini yang lakukan sangat bersih, seolah-olah jika tidak ada petunjuk lain,
jenazah seperti mati bunuh diri. Aku yakin dia pasti seorang psikopat, Pak, yang sudah banyak memakan korban. Untuk membunuh amatir rasanya tidak akan bisa membunuh dengan cara sebersih ini. Setelah jenazah selesai dievakuasi, mobil ambulans pun bergerak menuju ke rumah sakit. Tim yang sudah selesai melakukan identifikasi pun semua juga ikut berangkat meninggalkan tempat kejadian perkara menuju rumah sakit. Rumah sakit Dr. Murjani sepagi ini sudah kedatangan jenazah dari kasus pembunuhan. Minggu ini adalah minggu yang penuh teror. Lantaran dalam 1 minggu ini telah terjadi kasus besar. Pertama adalah kasus mutilasi mayat yang kuburannya dibongkar tanpa diketahui siapa pelakunya. Kasus kedua yang hanya berselisih berjarak 2 hari saja terjadi kasus pembunuhan pertama. Namun korbannya langsung 2 orang sekaligus yang merupakan pasangan suami istri. Dalam kasus pembunuhan ini, tim ahli banyak yang berspekulasi bahwa pelakunya adalah orang yang sedang balas dendam. Sebab di lokasi kejadian sama sekali tidak ditemukan indikasi perampokan ataupun perebutan hak orang lain secara paksa. Tim menilai ini adalah murni kasus membunuh saja. Di antara beberapa barang mahal berupa uang dan emas milik korban tetap utuh tanpa dijamah sama sekali oleh pelaku. Anehnya, pembunuh sangat lihai, tidak juga meninggalkan jejak apa-apa. Kasus ketiga yang baru saja terjadi pagi ini memiliki pola pengalian jejak yang juga sama. Korbannya seorang laki-laki yang memiliki profesi sebagai dukun, ditemukan meninggal dalam kondisi menanggung banyak luka belas tikaman. Namun pola dan cara pelaku dalam melakukan aksi juga sama seperti 2 kasus sebelumnya, hilang tanpa jejak apapun. Suara dari roda kereta terdengar berderit saat didorong di atas lantai keramik yang pada bagian ujungnya bergaris-garis. Di atas kereta didorong sesosok tubuh lelaki berbadan besar terkulai lemah dalam penutup kain berwarna putih. Jenazah tersebut merupakan korban ketiga dari total 3 kejahatan yang diperbuat oleh pelaku. Sesampainya di dalam ruang otopsi, jenazah yang berada di atas kereta dipindah dengan cara diangkat ke meja. Seluruh pakaiannya dilucuti beberapa luka diukur tingkat kedalamannya. Jenazah saat ini sedang ditangani oleh seorang dokter forensik wanita yang juga menangani 2 kasus sebelumnya. Bisa lihat riwayat laporan kematiannya. Seorang perawat memberikan riwayat kasus kematiannya yang disusun dalam map coklat. Dokter forensik tersebut selalu membaca riwayat kasus kematian lokasi, tempat serta foto saat jenazah pertama kali ditemukan. Setelah mendapat segala informasi yang diperlukan dari urutan daftar tersebut, dokter forensik mulai bersiap untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Biasanya dalam kasus pembunuhan seperti ini, dokter forensik yang menangani akan melakukan proses pengungkapan fakta dengan cara mempelajari pola cara pelaku membunuh. Mengingat ini adalah kasus berantai, yang artinya setiap pembunuh pasti memiliki pola atau cara unik memperlakukan semua korbannya. Sampel sebatang besi diambil oleh dokter forensik. Ia mempelajari pola luka dan sampel. Sistem cara dan kerjanya nampak sangat hati-hati. Sebab sebagai dokter forensik, ia adalah seorang ahli yang akan membeberkan sebuah kasus dengan cara melihat hasil temuan melalui data dan bukti. Sebagai ilmuwan, dokter forensik memiliki komitmen dan kode etik profesi yang dilarang membuat tindakan ataupun tugas secara asal-asalan. Kasus Johar bukan hanya satu dari jutaan kasus yang serupa, sebab semua kasus pasti saja nol atau tanpa bukti apa-apa atau saksi apa-apa. Sehingga seperti ini sangat membutuhkan peran dokter forensik dalam mengungkap peristiwa pembunuhan. Dalam mengungkap kasus, ada 2 jenis pemeriksaan yang biasanya akan diminta oleh pihak penyelidik kepolisian, yaitu pemeriksaan luar jenazah, visum luar, maupun pemeriksaan dalam jenazah, visum dalam atau otopsi. Jenis pemeriksaan pun tergantung pada kepentingan kasus yang ditangani penyidik, dan lewat proses otopsilah nanti bisa dipastikan penyebab kematian jejak pelakunya. Mesin dokter forensik cantik ini mulai menganalisis otopsi di seluruh tubuh Johar. Ia melakukan semua pemeriksaan secara menyeluruh pada bagian luar terlebih dahulu.
Dari hasil analisis awalnya, mesin menemukan bahwa luka di tubuh Johar tak hanya dari benda tajam saja, melainkan ada juga serangan benda tumpul. Selain luka lebam, dokter forensik ini menelitinya juga mendapatkan ada beberapa titik luka tusuk, di antaranya di bagian dada kiri, dahi, dagu, leher kiri, mata kiri, bibir kiri, atas ginjal kiri, paha, dan kaki kanan Johar. Sementara luka akibat benda tumpul terdapat di antara bahu kiri sebelah belakang, luka terbuka. Mesin terdiam. Fana yang saat itu ikut menyaksikan pemeriksaan dalam ruangan ini memperhatikan wajah Mesin. "Apa dok? Apa ada petunjuk?" "Sebentar," balas Mesin. Dia tidak langsung membeberkan. Ia mempelajarinya terlebih dahulu. Mesin lalu mengonstruksi setiap pola lukanya. Apabila melihat pola lukanya yang sebanyak ini, rasanya tidak mungkin pelakunya melakukannya sendiri. Dia pasti dikeroyok, minimal 3 orang. Fana terdiam, masih mendengarkan penjelasan lanjutan dari Mesin. Di pergelangan tangan kanan Johar terdapat sayatan hingga uratnya terpotong putus. Biasanya luka seperti itu bukan luka yang berasal dari sayatan benda tajam, tetapi melainkan benda tumpul, seperti ujung sendok atau besi tumpul. Kalau luka dari benda tajam, biasanya ada bekas irisan lain yang gagal, sementara irisannya ini cuma sekali tapi dalam. Selanjutnya, paha kiri Johar mengalami patah tulang spiral alias terpelintir. Dalam ilmu forensik, hanya terjadi dalam 2 keadaan. Pertama, pada anak kecil bisa terjadi seperti itu, tapi orang dewasa pun bisa terjadi jika ia seorang penari balet. Kedua, lebih mungkin lagi dipelintir oleh lebih dari 1 orang, karena postur tubuh Johar ini besar, jadi tidak mungkin dipelintir 1 orang. Menurut Anda lebih dari 1 orang, dok? Iya, apabila melihat tingkat kerusakan tubuh yang bersangkutan. Sebab kalau hanya 1 orang, hampir tidak mungkin. Pasti ada yang memegang dia dan memelintir kakinya, tutur Mesin. Fana yang saat itu mengumpulkan sampel di lapangan justru bertolak belakang dari hasil investigasinya, lantaran jejak nihil sama sekali. Mengingat apabila kasus kejahatan dilakukan lebih dari 1 orang, harusnya ada lebih banyak jejak yang tertinggal, baik itu bekas jejak telapak kaki ataupun jejak lainnya seperti rambut dan lain-lain. Jadi dari rangkaian teka-teki yang disusunnya, Mesin menyimpulkan 2 kemungkinan. Pertama, ada luka karena kekerasan tumpul. Kedua, ada penganiayaan yang mengidentifikasikan Johar diserang dengan benda tajam. Pendeknya, hasil pemeriksaannya membantah simpulan penyidik dari kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku hanya 1 orang. Namun Mesin cukup diketahui, walaupun masih muda, namun wanita ini menjadi satu-satunya dokter forensik yang ada di kota ini. Karena tidak menemukan jejak sidik jari pelaku, dokter forensik hanya bisa membeberkan kematian korban ini. Setelah 1 jam lamanya diotopsi, tim forensik juga belum menemukan hasil maksimal atas pembunuhan ini juga. Semua kasusnya menjadi rancu, apalagi perkiraan awalnya dilakukan hanya oleh 1 orang. Sesungguhnya di luar dugaan, mengingat hasil kerusakan pada tubuh Johar mengindikasikan bahwa ia diserang minimal 3 orang sekaligus. Mengingat tubuh korban yang besar, jadi tentu saja tidak mudah untuk melumpuhkannya. Setidaknya terjadi pertarungan sengit dahulu, dan apabila memang terjadi pertarungan sengit, harusnya tanda-tanda jejak yang ditinggalkan lebih banyak ditemukan di lokasi evakuasi. Saat pemeriksaan di lapangan, sepertinya korban hanya ditusuk lalu diseret seperti itu saja. Namun apabila menelisik laporan forensik, tebakan ini jadi berbalik 180 derajat. Fana segera membuat laporan kepada atasannya. Apakah jenazah ini akan dikembalikan ke keluarga korban atau ditahan dahulu untuk proses penyelidikan lanjutan? Beberapa panggilan keluar dari ponsel Fana, namun sampai 3 kali panggilannya belum juga diangkat. Fana saat itu masih menunggu instruksi, sedang keluarga korban sudah menunggu di luar.
laporan telah dibuat. Setelah melewati proses ini itu dan tetek bengeknya, akhirnya keluar keputusan dari pihak kepolisian untuk mengembalikan jenazah Johar kembali ke keluarganya. Jadi saat ini pihak kepolisian hanya memegang rekaman video forensik serta beberapa bukti yang didokumentasikan Fana selama di lapangan. Lelaki berpakaian putih dengan wajah khas orang Melayu menghampiri keluarga Johar. Gaya bicaranya yang lembut serta penuh kehati-hatian dalam memilih kata, mengingat ia sedang berbicara dengan keluarga berduka, ingin menyampaikan sebuah tawaran khusus. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya dari pihak rumah sakit ingin menyampaikan sebuah tawaran. Apakah almarhum Bapak Johar kami mandikan di sini atau mau dimandikan sendiri oleh pihak keluarga? Mengingat kondisi Bapak Johar, ada beberapa jahitan pada tubuh pasca otopsi. Keluarga besar Johan Don saat itu, mereka semua saling berebut pilihan untuk memenangkan sebuah perdebatan alot antara anak keluarga dan saudara. Akhirnya keluar sinyal bahwa jenazahnya dimandikan di rumah sakit saja. Setelah itu mereka akan membawanya pulang kembali ke rumah. Setelah diberi waktu berpikir, akhirnya 30 menit kemudian, wakil dari pihak keluarga mengatakan bahwa mengizinkan jenazah Johar dimandikan di rumah sakit saja. Saat ini sudah pukul 1. Hedi yang saat itu duduk di warung kembali mendapatkan panggilan telepon dari tempat dia bekerja. Halo, saut Hedi. Ia tahu nomor tersebut berasal dari rumah sakit. Dari seberang berbunyi, "Hei, Bapak, apakah bisa ke rumah sakit sekarang?" Hedi sejenak terdiam, sebab pada hari ini ia sudah terlanjur mengikat janji dengan Johar yang katanya hendak datang ke rumah. Namun sampai saat ini Hedi belum menerima kabar apa-apa dari Johar, apakah jadi datang atau tidak membantu dirinya. Sembari melihat jam pada layar ponsel miliknya, waktu kedatangan Johar telah lewat janji. Padahal Johar kemarin berjanji akan datang pukul 10 siang. Namun sampai saat ini sudah lewat dari 3 jam lamanya, Johar masih belum sampai juga ke rumah. Hedi siang itu hatinya berada dalam pilihan bimbang, antara langsung berangkat bekerja atau menunggu sampai Johar datang. Apabila ia menolak panggilan dari rumah sakit, maka ia akan kehilangan pemasukan 400.000. Tentu saja nilai ini sangat berarti bagi dirinya, sebab job memandikan mayat seperti ini tidaklah datang terlalu sering pada tiap minggunya. Tunggu ya sebentar, nanti akan aku telepon balik. Aku akan menelpon temanku dahulu. Jika dia tidak datang ke rumah, aku akan langsung berangkat ke sana. Balas Hedi pada petugas dari rumah sakit yang memanggilnya melalui telepon. Baik Pak, segera kasih saya kabar ya, supaya kami bisa memberikan informasi ke keluarganya. Ucap petugas itu lalu menutup tombol off pada telepon. Hedi mencari kontak nama yang dia simpan di aplikasi pesan WhatsApp. Saat itu juga ia menelpon Johar, sembari menunggu panggilan teleponnya diangkat. Siang ini Hedi duduk di warung es menikmati secangkir minuman dingin. Sepeda motornya yang baru saja dicuci di sungai saat itu terlihat bagus dan bersih. Cukup lama Hedi menunggu panggilan masuk. Saat nomor yang dihubungi masuk, panggilannya langsung dimatikan. Hedi menekan kembali nomor Johar dan memanggil kembali, tetapi nomor panggilannya yang kedua juga ditolak. Tidak putus asa, akhirnya setelah dari 6 kali panggilan, akhirnya telepon dari dirinya direspon juga. Halo? Yang menerima panggilan telepon bukan suara Johar, melainkan suara dari seorang wanita. Bang Johar? Bukan Johar, saya istrinya. Suaranya nampak terdengar terseduh-seduh, nada bicaranya terbata-bata. Mendengar suara tersebut, Hedi menebak-nebak, apakah wanita yang sedang berbicara dengannya ini kini sedang menangis. Bisa bicara dengan Bang Johar? Tanya Hedi kembali. Suara di seberang telepon terdengar serak. Bisa berbicara dengan Bang Johar? Hedi kembali mengulang pertanyaan. Saat nama Johar disebut, wanita di seberang telepon kembali menangis. Suaranya terdengar makin nyaring. Karena penasaran,
Hedi kembali menanyakan perihal Johar lagi. "Bisa saya berbicara dengan Bang Johar?" Suara dari telepon seberang kini berganti menjadi suara seorang laki-laki. "Ya, halo, ini siapa?" tanyanya. Suara nampak terdengar jelas dan tegas, tapi ia tahu itu bukanlah suara Johar melainkan orang lain. "Saya teman Bang Johar. Bisakah saya bicara dengan Bang Johar?" "Mohon maaf, saya mau menyampaikan berita duka sebelumnya. Johar meninggal dunia." "Hah?" Hedi menganga. Ia terkejut mendengar penyampaian lelaki dalam telepon ini. "Serius Bang?" "Iya, saya ini iparnya." Hedi yang mendengar kabar bahwa Johar sudah meninggal dunia cukuplah terkejut, lantaran di hari kemarin Johar masih terlihat bugar dan baik-baik saja. Suara laki-laki di balik telepon melanjutkan kembali pembicaraannya. "Tadi malam ada seseorang yang datang dan membunuh Johar." Hedi kali ini terdiam, tidak dapat berkata-kata lagi. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, yang keluar, "Bangsat." "Apa katamu?" Saat mendengar sumpah serapah keluar dari mulut Hedi. "Maaf Bang, saya salah ngomong." Sergah Hedi, dia pun segera menutup telepon. Perasaan Hedi ketika itu penuh tanda tanya. Dia pun mengeluarkan uang 10.000 dalam kantongnya untuk membayar kopi dan gorengan yang tadi sempat ia makan dan minum di warung ini. Di saat krusial seperti ini, tiba-tiba saja ada dorongan perasaan ingin tertawa. Hedi langsung tertawa, namun mengeluarkan air mata. Bagi orang yang pertama melihat Hedi di warung ini, cukuplah. Sebab perilakunya sangat tidak biasa, sehingga tidaklah heran apabila dirinya jadi pusat perhatian. Ibu warung yang tahu perihal penyakit Hedi memberi kode kepada para pengunjung warungnya bahwa lelaki yang terlihat aneh ini memiliki penyakit langka. Hedi pergi begitu saja dari warung. Ia terus tertawa dengan hati yang sakit dan kacau. Dia pun langsung menghidupkan motornya, tancap gas dengan kecepatan tinggi menuju dan ke rumah sakit. Dia itu siapa sih Bu? Tanya salah seorang pengunjung orang yang penasaran. "Orang baru. Tinggal di mana?" "Tuh di situ, rumah angker." "Hah?" Hampir semua pengunjung yang berjumlah 9 orang di warung itu terkejut mengingat cerita tentang rumah angker tersebut. Benar-benar orang-orang yang mengetahui kabar tentang Hedi yang mendiami rumah angker itu cukuplah sangat terkejut, mengingat selama ini tidak ada yang berani masuk, apalagi mendiami rumah itu. Keangkeran serta cerita rumah ini telah menjadi kisah yang sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat Sampit. Ada yang menganggapnya cuma kisah biasa, ada juga yang mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dahulu, di saat zaman musim togel, banyak warga yang nyekar di tempat-tempat angker hanya untuk bisa mendapatkan nomor kupu-kupu atau koin putih. Tapi khususnya rumah ini tidak ada yang berani, sebab sudah ada yang pernah mencoba semedi di rumah itu. Yang terjadi keesokan harinya, mereka malah muntah darah, bahkan ada yang hampir mati. Sejak saat itu, semua orang di kampung ini mengetahui bahwa rumah angker itu adalah tempat terlarang dan paling berbahaya di desa ini. Tidak sedikit orang yang pernah menjadi korban sehingga rumah itu pun dibiarkan begitu saja. Tetapi anehnya, kutukan itu seolah tidak bekerja pada Hedi. Itulah mengapa di saat mereka mendengar Hedi mendiami rumah itu, semua orang hampir terkejut. Hedi terus terbawa oleh suasana hatinya yang sedih sepanjang jalan. Ia terus tertawa sejadi-jadinya, bahkan tawanya benar-benar pilu sesak. Ia sedih bukan karena mendengar Johar yang meninggal dunia, tetapi karena potensinya yang ingin memiliki rumah ini terancam gagal. Serta uang 500.000 yang terlebih dulu dia bayarkan akan hilang begitu saja secara sia-sia. Perjalanannya selama 30 menit. Akhirnya sampai juga di tempat pekerjaan. Di sana, Hedi langsung mengambil peralatan serta menyiapkan pakaian utamanya, berupa celemek plastik handskun, masker untuk menutupi hidung, serta penutup kepala saat dirinya di ruang dalam pemandian. Ketika penutup kepala jenazah dibuka, betapa ia terkejut. Ternyata jenazah yang akan dimandikan
adalah Johar. Beberapa jahitan luka terlihat di sekujur tubuh, begitu juga pada bagian kaki. Terlihat garis sayatan memanjang yang sudah dijahit oleh dokter forensik. Tentu bukanlah hal yang aneh apabila Hedi menemukan jenazah dengan kondisi seperti ini, karena dia tahu orang ini mati dalam kondisi yang tidak wajar. Oke, tak terasa sudah 50 menit Mas Nara menemani hari kalian. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.